Katak sebagai anggota dari Ordo Anura merupakan kelompok hewan amfibi yang memiliki keunikan dan peran penting dalam ekosistem. Dari segi klasifikasi, katak termasuk dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, dan Ordo Anura. Mereka adalah contoh sempurna dari adaptasi evolusi yang memungkinkan mereka bertahan di berbagai habitat di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Keberadaan katak di hampir setiap belahan bumi menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, mulai dari hutan hujan tropis hingga padang rumput yang kering. Secara fisik, katak memiliki ciri-ciri yang khas. Tubuh mereka cenderung pendek dan lebar, tanpa ekor, yang membedakan mereka dari hewan amfibi lainnya, seperti salamander. Kaki belakang katak sangat panjang dan kuat, dirancang khusus untuk melompat. Ini adalah salah satu adaptasi utama mereka, memungkinkan mereka bergerak cepat dan menghindari predator. Kulit katak lembab dan berlendir, yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelembapan tubuh, tetapi juga berperan dalam respirasi kulit. Ini penting bagi kelangsungan hidup mereka, terutama di lingkungan yang lembab. Mata katak yang besar dan menonjol memberi mereka penglihatan yang baik, membantu mereka dalam berburu dan menghindari ancaman. Lidah katak yang panjang dan lengket adalah alat berburu yang efektif, memungkinkan mereka menangkap mangsa dengan cepat. Menariknya, katak tidak memiliki leher. Kepala mereka langsung menyatu dengan tubuh, memberikan bentuk yang aerodinamis saat mereka melompat. Siklus hidup katak sangat menarik dan melibatkan metamorfosis yang dramatis. Proses ini dimulai ketika katak betina bertelur di air, biasanya dalam kelompok yang dilindungi oleh lapisan jeli. Telur ini kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong, yang hidup sepenuhnya di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Berudu memiliki ekor yang panjang dan menyerupai ikan kecil. Selama proses metamorfosis, berudu secara bertahap mengalami perubahan yang signifikan. Ekornya menyusut, kaki mulai tumbuh, paru-paru berkembang, dan insang menghilang. Akhirnya katak dewasa muncul, siap untuk hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru serta kulit mereka. Namun, mereka tetap dapat hidup di lingkungan air. Proses metamorfosis ini tidak hanya menandai perubahan fisik, tetapi juga transisi dalam perilaku dan habitat. Habitat katak sangat bervariasi. Mereka umumnya ditemukan di dekat sumber air, seperti rawa, sungai, dan danau. Tetapi beberapa spesies dapat ditemukan di pohon atau di daerah yang lebih kering. Keberadaan mereka di berbagai habitat menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Katak dapat mengatur diri mereka untuk hidup dalam kondisi yang berbeda, meskipun mereka sangat bergantung pada kelembapan dan air untuk bertahan hidup. Dalam hal makanan, katak adalah hewan karnivora yang memakan berbagai jenis serangga, invertebrata kecil, dan kadang-kadang vertebrata kecil seperti ikan atau katak lainnya. Peran mereka sebagai predator sangat penting dalam mengontrol populasi serangga dan invertebrata lainnya, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, katak juga berfungsi sebagai mangsa bagi berbagai hewan lain, termasuk ular, burung, dan mamalia. Ini menunjukkan bahwa katak memiliki peran ganda dalam rantai makanan, baik sebagai predator maupun sebagai mangsa. Katak juga berfungsi sebagai indikator lingkungan, di mana kehadiran dan kelimpahan mereka dapat mencerminkan kesehatan ekosistem. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga penurunan populasi katak sering kali menandakan masalah yang lebih besar dalam ekosistem, seperti pencemaran atau perubahan iklim. Dalam menghadapi tantangan lingkungan, katak telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup. Kamuflase adalah salah satu strategi yang umum digunakan. Warna kulit katak sering kali menyatu dengan lingkungan mereka, membantu mereka menghindari predator dan mendekati mangsa. Beberapa spesies katak juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan racun di kulit mereka sebagai mekanisme pertahanan. Ini membuat mereka kurang menarik sebagai mangsa bagi predator. Selain itu, kemampuan melompat yang dimiliki katak berkat kaki belakang yang panjang dan kuat memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari bahaya dengan cepat. Namun, meskipun katak memiliki berbagai adaptasi yang menguntungkan,
mereka menghadapi banyak ancaman. Hilangnya habitat akibat deforestasi, urbanisasi, dan praktik pertanian yang merusak adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi katak. Polusi, baik itu pencemaran air maupun udara, juga membahayakan kesehatan katak. Perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi siklus hidup dan distribusi katak yang semakin memperburuk situasi mereka. Penyakit seperti infeksi jamur Chytridiomycosis telah menyebabkan penurunan populasi katak di seluruh dunia, menambah daftar ancaman yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, upaya konservasi menjadi sangat penting untuk melindungi populasi katak dan habitat mereka. Perlindungan habitat alami, pengendalian polusi, serta penelitian tentang penyakit katak adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Berbagai organisasi dan lembaga di seluruh dunia berusaha melakukan upaya ini, menyadari bahwa keberadaan katak bukan hanya penting bagi keseimbangan ekosistem, tetapi juga sebagai indikator kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Dengan memahami katak secara mendalam, kita bisa menghargai makhluk kecil ini lebih dari sekadar hewan yang melompat di kolam. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem yang lebih besar, mencerminkan interaksi kompleks antara spesies dan lingkungan. Melindungi katak berarti melindungi kesehatan planet kita, dan oleh karena itu, penting bagi kita untuk berkontribusi pada upaya konservasi yang akan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan dan keunikan katak.